Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa imamana Muhammad abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikuna, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal. Ingkang kula mulyakaken sedaya para alim ulama, para habaib, para kiai, para sepuh lan bini sepuh ingkang mugi-mugi tansah dimulyakaken Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dumateng sahibul bait Kiai Haji Jamaluddin atalallahu umrahu fi sihhatin wa afiyah wa matta'anallah bituli hayatihi wa hafizahullah hifdhan taman fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal. Sedaya para rawuh, para pencinta Kanjeng Nabi lan mugi-mugi dicintai Kanjeng Nabi, ingkang mugi-mugi angsal syafaatipun Kanjeng Nabi, amin ya rabbal. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kita sama-sama berkumpul untuk memperingati hari dilahirkannya beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan agar kegembiraan kita dengan dilahirkannya beliau Rasulullah adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang telah menjadikan kita umat sebaik-baiknya Nabi, yaitu umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kegembiraan kita ini adalah ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah. Semoga kegembiraan kita ini adalah ibadah yang membuahkan syafaat Nabi Muhammad, dan semoga kita pun menjadi umat yang kelak diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umat Nabi Muhammad, amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Bagaimana kita tidak bergembira? Bagaimana kita enggak bersyukur ketika kita dijadikan umat sebaik-baiknya Nabi, yaitu junjungan Nabi besar Muhammad, yang walaupun umur kita singkat,
yang walaupun jumlah kita nggak banyak, akan tetapi dalam suatu athar disebutkan bahwa sof barisan penghuni surga itu jumlahnya 120 dan 80 daripada umat junjungan Kanjeng Nabi Muhammad. Ini tidak lain dan tidak bukan karena keberkahan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi. Mugi-mugi kula lan panjenengan termasuk 80 soft tersebut. Amin ya rabbal. 2/3 penghuni surga adalah umat Kanjeng Nabi Muhammad. Hingga disebutkan malaikat niku nate dawuh, ajaban kaifal ajab, nggumun malaikat, lil umamis sabiqah, untuk umat-umat terdahulu, umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Idris sampai Nabi Isa. Mimman halak, mimman naja kaifa naja li kathratil ahwal. Malaikat nggumun, malaikat bingung kepada umat-umat terdahulu, kok bisa selamat kelak nanti di hari kiamat. Padahal hari itu adalah hari yang sangat menakutkan, li kathratil ahwal. Malaikat niku nggumun nek wonten seorang dari umat-umat terdahulu ada yang bisa selamat kelak nanti di hari kiamat, karena sangat gentingnya hari tersebut. Akan tetapi malaikat lebih bingung lagi, wa ajaban kaifal ajab li ummati Ahmad, untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad, mimman halak kaifa halak, kok bisa di antara mereka ada yang binasa, terjerumus ke neraka. Wa qad hazu ni'matal uzma wa izzatul kubra, sedangkan mereka sudah mempunyai kenikmatan yang agung, kemuliaan yang besar, yaitu dijadikannya umat Nabi besar Muhammad. Malaikat niku nggumun, nek wonten seorang dari umat terdahulu bisa selamat, tapi lebih bingung lagi nek wonten umatnya Kanjeng Nabi gak selamat. Lihat umat Rasulullah binasa atau celaka, padahal mereka sudah punya Nabi besar Muhammad. Mereka menjadi umat Nabi besar Muhammad. Kenapa? Saking mudahnya umat Nabi Muhammad mendapatkan surga yang telah Allah berikan kepada segenap hambanya. Ini tidak lain dan bukan karena keutamaan umat Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka itu tidak berlebihan apabila kita ikut memeriahkan, memuliakan hari dilahirkannya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai rasa syukur kita kepada Allah yang telah menjadikan kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Justru yang mengherankan kalau kita umat Nabi Muhammad tidak ikut memeriahkan hari dilahirkannya beliau Rasulullah. Riwayat membuktikan tidaklah ada orang yang sia-sia kalau pernah walau sekalipun bergembira dengan dilahirkannya Nabi Muhammad. Hingga sering kita dengar bahwa Abu Lahab karena pernah janji kepada Thuwaibah, kalau sampai anak saudaranya yang bernama Abdullah itu dilahirkan, ketuk pintu walaupun tengah malam agar dia ikut bergembira dengan dilahirkan ponakannya tersebut, yaitu Nabi Muhammad. Maka ketika waktu sebelum fajar lahirlah Nabi besar Muhammad,
Maka Thuwaibah datang ke rumah Abu Lahab memberi kabar atas kelahiran ponakannya. Dibuka pintu oleh Abu Lahab dengan marah, "Ada apa kau datang ke sini malam-malam?" Dijawab, "Bukankah ini permintaan panjenengan wahai Abu Lahab? Anak saudaramu Abdullah telah lahir." Saking girani, maka Abu Lahab pun langsung memerdekakan Thuwaibah al-Aslamiyah. Kau bebas, kau merdeka di jalan Allah. Dan akhirnya walaupun Abu Lahab menjadi musuh Kanjeng Nabi, riwayat Muslim menyebutkan bahwa setiap Senin Allah memberikan keringanan azab untuk Abu Lahab. Karena apa? Pernah bergembira dengan dilahirkannya junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Hadza ma'al kufri fa kaifa bi farhatin min dhi fuadin imtala imana. Kalau ini yang Allah berikan kepada orang kafir, maka bagaimana dengan seseorang yang beriman dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkumpul memperingati dan bergembira atas dilahirkannya beliau junjungan Nabi besar Muhammad. Semoga kita insya Allah tidak akan lepas dari tangan syafaat Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Yang kedua, Allah membuktikan dengan dilahirkannya beliau 12 Rabiul Awal. Istana kaisar yang begitu kuat dibuat retak oleh Allah. Api sesembahan Majusi dimatikan oleh Allah. Dan bahkan wa kullu dabatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Dalam Maulid Habsyi disebutkan bahwa semua binatang, sing sapi ini, sing kebuni, sing kambingi, itu di waktu dilahirkannya Nabi Muhammad mereka bergembira sampai menyambut datangnya dan dilahirkannya beliau junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Pak, Bu, Abu Lahab niku nggih nate bunga ambek lahire Kanjeng Nabi. Kebu sapi lan kambing nggih nate bunga ambek lahire Kanjeng Nabi. Nek teng Jombang niki wonten tiyang ingkang ngaku umate Kanjeng Nabi tapi gak gelem maulidan, mending dadiyo kebu, mending dadiyo nek iso mending dadiyo Abu Lahab. Wonten malih sing golongan wis gak memperingati, malah justru naudzubillah memprotes dan mengatakan peringatan Maulid Nabi niku bid'ah. Niki luwih parah, makome luwih dhukur teko Abu Lahab niku. Orang gembira dengan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad kok bid'ah niki lho ya apa? Justru Maulid Nabi Muhammad adalah hari yang termulia dari segenap hari. Nek umpamine Gusti Kanjeng Nabi mboten dilahiraken tanggal 12 Rabiul Awal, tidak ada semua malam kemuliaan. Maka dawuh para ulama, enggak ada malam untuk umat Nabi Muhammad seindah dan semulia malam dilahirkannya Rasulullah. Wonten malam mulia jenenge malam Lailatul Qadar. Bu, nek umpami Gusti Kanjeng Nabi mboten dilahirno, napa wonten malam Lailatul Qadar? Sing wonten malam Lailatul Modar. Enggak ada malam mulia. Ya gak malam Jumate, ya gak malam riyayane, sedaya semua malam mulia itu datang setelah malam 12 Rabiul Awal, malam dilahirkannya junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Kalau di Afrika malam atau bulan Rabiul Awal itu bahkan lebih meriah dari hari kemerdekaan mereka. Kalau ditanya wong Afrika niku ditanglepi, loh sampean kok memeriahkan malam Maulid Nabi lebih dari malam atau hari dimerdekakannya negeri sampean?
Kemudian dijawab oleh mereka, kalau umpamine Indonesia 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Indonesia, tapi nek 12 Rabiul Awal hari kemerdekaan alam semesta. Bukankah sebelum Rasulullah dunia itu dalam kegelapan jahiliyah? Bukankah ketika itu yang lemah ditindas dengan yang kuat? Bukankah zaman itu sudah nggak mengenal lagi akhlak dan budi luhur yang mulia? Bukankah seorang wanita ditindas? Bukankah seorang ibu sudah nggak dihargai? Setelah datang Nabi Muhammad, dunia ini berubah. Hingga Imam Sayyidina Abbas, paman beliau sendiri berkata, anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuku. Wa nahnu fi dzalika dhiya'i wa fin nuri sublar rasyadi nakhtariku. Kata Ibn Sayyidina Abbas, paman Rasulullah, yang beliau itu mengalami zaman jahiliyah, kemudian mengalami zaman Nabi Muhammad, beliau berkata, ya Rasulullah, kenikmatan yang saya dapati saat ini enggak lain adalah berkat dilahirkannya engkau di 12 Rabiul Awal ya Rasulullah. Di hari dilahirkannya engkau ya Rasulullah, asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuku. Bumi ini terang benderang, ufuk pun bercahaya. Dengan cahaya kelahiranmu itulah kami hidup. Dengan cahaya kelahiranmu itu pun kami menikmati rasanya hidup. Berkat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka enggak berlebihan kalau kita itu memperingati hari dilahirkannya beliau Rasulullah sallallahu alaihi. Mek kadang-kadang kurang meriah. Zaman sakniki khususnya anak muda-muda kita mungkin nggak kenal maulidan. Teng toko-toko niku wonten diskon tahun baru, wonten diskon kongsi facai, wonten diskon Valentine, diskon maulutan lho gak ono. Bukankah itu lebih mulia dari segala-galanya, lebih agung dari segala-galanya? Tapi kita umat Islam kadang-kadang kurang bisa menghargai malam yang paling mulia untuk kita segenap umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Semoga peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bisa menjadikan pertambahan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, menambah rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya, dan selalu kita bisa menghidupkan sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi. Amin ya rabbal. Kalau dilihat di negeri kita ini beberapa saat yang lalu bertubi-tubi musibah itu datang. Yang tsunami-nya, ya sing wedhus gembel, banjir, lapindo dan lain-lainnya, musibah itu datang silih berganti. Tapi itu semuanya musibah dunia. Tidak ada musibah yang lebih parah dari musibah fiddin. Dan musibah yang terbesar di negeri kita Indonesia ini bukan cuman yang namanya lapindo, tsunami ataupun gunung meletus. Tapi musibah terbesar di antara kita adalah krisis kecintaan kita kepada beliau Nabi besar Muhammad. Anak-anak kita ini kadang nggak kenal loh siapa Rasulullah. Kadang kita pun nggak kenal siapa beliau Nabi Muhammad. Lah kalau kita sudah nggak kenal beliau siapa Rasulullah, apa mungkin kita cinta dan mengikuti beliau? Ibnu Mas'ud beliau berkata, kunna, dulu zamanku, yaitu zaman para sahabat sepeninggal Rasulullah, nu'allimu auladana mahabbata nabiyina kama nu'allim auladana qira'atal Fatihah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, dulu kami para sahabat mengajarkan kepada anak-anak kami cinta kepada Rasulullah, sejarah Rasulullah, seperti kami mengajarkan surat Fatihah kepada mereka.
Makanya mereka adalah menjadi orang generasi yang begitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah kalau kita na'udzubillah lebih banyak disebut mana? Sejarah Kanjeng Nabi nopo sejarah artis? Sejarah Kanjeng Nabi utawi sejarahnya pemain bal-balan. Kosong rumah kita dari sejarah beliau Nabi besar Muhammad. Maka ayo kenalilah beliau Rasulullah. Niscaya engkau akan tambah cinta kepada beliau dan kecintaan itu akan membuahkan syafaat beliau. Amin. Ya Rabbal. Kalau kita bicara tentang Rasulullah, nggak akan pernah mungkin kita bisa sampai pada hakikat kemuliaan beliau. Akan tetapi kata Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, walau bi usyri mi'syari dzalikal mausuf, walaupun 1/100 kita ungkapkan taswiqan lisami'in agar kita yang mendengar bisa rindu kepada beliau Nabi besar Muhammad. Bicara tentang Rasulullah, maka kita akan berbicara dua hal. Sebagaimana yang disebut oleh Imam Al-Busiri dalam burdahnya. Wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin, wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhami. Kalau kita bicara Rasulullah, maka kita bicara dua hal. Yang pertama zatnya Nabi Muhammad, dan yang kedua adalah qadru nabiyina Muhammad. Yang terakhir didahulukan. Kita akan bicara kedudukan beliau dulu, Nabi Muhammad. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nurnya adalah awal makhluk yang diciptakan oleh Allah. Hingga ketika Nabi Adam sempat berkata kepada Allah dan bertanya, ya Rasulullah, ya Allah, maaf. Ketika melihat di surga selalu tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bertanya Nabi Adam kepada Allah, ya Allah, man huwa Muhammad? Ya Allah, siapa sih itu Muhammad? Maka Allah memberi pelajaran tentang siapa Nabi Muhammad kepada Nabi Adam dengan menjawab, huwa laulahu ma khalaqtuka ya Adam. Dia adalah makhluk yang kalau bukan karenanya aku nggak menciptakan engkau wahai Adam. Walaulahu ma khalaqtul jannata walan nar. Kalau bukan karenanya aku nggak ciptakan surga maupun neraka. Wala khalaqtul kursiya walal arsya. Bahkan kursi dan ars pun nggak akan kuciptakan kalau bukan karena makhluk yang satu ini, yaitu beliau Nabi besar Muhammad. Dalam riwayat Jabir disebutkan dalam Musnad Abdul Razak, Jabir bertanya kepada Rasulullah, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allahu qablal asya. Ya Rasulullah, beritahu kami apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah sebelum makhluk ini semua diciptakan. Rasul menjawab, wa nur nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih. Pertama penciptaan Allah adalah nur Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Suatu saat malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya, Jibril, nggih Kanjeng Nabi, kam umur panjenengan niki pinten? Kula, nggih, maaf saya lupa wahai Rasulullah, saking tuwane sampai lali. Tapi yang saya ingat cuman ini, bahwa sebelum diciptakan segala hal, saya lihat di ufuk itu ada satu cahaya. Cahaya itu datang setiap 70.000 tahun sekali. 70.000 tahun metu cahaya niku. Terus hilang. Dan alhamdulillah saya sudah mengalami 70.000 kali. Sing nggawa kalkulator tolong hitung umur Jibril. Piro murid Jibril? 70.000 dipingno 70.000. Senyum Rasulullah. Atadri madzalikan nur ya Jibril? Tahukah kau
cahaya apa yang kau lihat tersebut wahai Jibril? Dijawab Jibril, Allah wa rasuluhul a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasul senyum dan berkata, dzaka nuru ana, cahaya yang kau lihat adalah cahayaku wahai Jibril, yaitu beliau Nabi besar Muhammad SAW. Beliau qadru Nabi Muhammad. Pertama, kalau kita mau tahu kedudukan Rasulullah, beliau adalah awal makhluk Allah. Hingga para ulama ahlu sir berkata, hakikat sujudnya malaikat kepada Adam ketika diperintahkan oleh Allah bukanlah sujud kepada Adam, akan tetapi sujud kepada nur yang ada di sulbi Adam, yaitu nur Nabi Muhammad. Allah nggak memerintahkan para malaikat dan jin untuk sujud kepada Adam, zatnya Adam, tapi ada siapa di sulbi Adam, tiada lain adalah nurnya Rasulullah. Itulah kadar kemuliaan Rasulullah. Kalau kita mau ngomong tentang kemuliaan siapa Nabi Muhammad, ini wis gak mungkin. Sebab kata ulama, la ya'lamu qadra Muhammad illa Rabbu Muhammad. Ya apa wis mentok niki wis. Tidak ada orang yang tahu hakikat siapa Nabi Muhammad kecuali sang pencipta Nabi Muhammad, yaitu Allah. Terus bagaimana manusia bisa mengungkap? Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kamulat mahasinuhu falau ahdasana lil badri inda tamamihi lam yukhsafi wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Kalau seorang pujangga yang diberi umur oleh Allah seumur Nabi Adam sampai kelak hari kiamat jutaan tahun hanya menulis sejarah kemuliaan Nabi Muhammad, gak akan pernah bisa mengungkap kebesaran beliau Nabi Muhammad. Bisakah kita mengungkap kemuliaan beliau? Serepot. Jangan lagi kita, Sayyidina Ali bab Madinatul Ilmi, pintu kota ilmu, dan Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Kalau ada Nabi setelahku lakana Umar, niscaya Umar yang paling tepat, sampai Rasul berkata seperti itu. Kedua sahabat ini diperintahkan Rasul untuk minta doa kepada seorang tabi'in bernama Wais Al-Qarani. Sesampai di hadapan Wais berkata, hei Ali, wahai Umar, ata'rifani man huwa Muhammad, kalian tahu nggak siapa Rasulullah? Dijawab, gimana nggak tahu, kita hidup bareng. Ketahuilah, la ta'rifani hakikata Muhammad illa zillahu. Kau itu nggak tahu Rasulullah, yang kau lihat itu cuman cahayanya, cuman bayangannya tok, hakikatnya Rasul kau nggak tahu. Sampai Imam Qurtubi beliau berkata dalam Kitabus Shalah bahwa sesungguhnya annahu la yadhar husnu tamamihi sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaan Nabi Muhammad ini memang nggak bisa tampak. Lakin lau yadhar lana tamamu husnihi lama taqat ayunana ru'yatahu sallallahu alaihi wasallam. Kalau dinampakkan mata kita satu pun nggak ada yang bisa memandang beliau Nabi besar Muhammad. Hingga suatu saat para sahabat itu pernah duduk. Kemudian satu berkata, tahukah kau siapa Nabi Adam? Nabi satu-satunya Nabi yang diciptakan langsung oleh Allah tanpa melalui manusia. Oh, Masya Allah Nabi Adam. Yang satu mengatakan, tak tahukah kau siapa Ibrahim Khalilullah, seorang Nabi yang paling dekat sampai dijuluki Khalil, teman dekat. Nggak tahukah kau siapa Musa Kalimullah, Nabi satu-satunya yang bisa berbincang-bincang dengan Allah. Kemudian seorang berkata, nggak tahukah kau siapa Isa Ruhullah, yang bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Rasul mendengar perkataan mereka semuanya, kemudian berkata, betul, Adam Allah menciptakan langsung, betul, Musa Kalimullah,
betul Isa ruhullah, betul Ibrahim khalilullah, ala wa ana habibullah wala fakhr. Tapi ketahuilah bahwa aku sang kekasih Allah. Dan hari kiamat kelak, liwa'ul hamd biyadi, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Semua nabi yang kau agungkan nanti kelak di bawah benderaku di hari kiamat. Nunut pak para nabi niku dengan Nabi besar Muhammad. Masya Allah. Jadi kalau kita ngomong qadru atau keadaan, kedudukan Rasulullah, kita sebagai umatnya itu pasti bangga. Hingga malaikat tadi berkata, gumun kalau ada seorang umat Nabi Muhammad yang sampai na'udzubillah keluar dari jalan Rasulullah mengidolakan selain Nabi Muhammad. Karena kita nggak kenal Rasulullah, akhirnya kita mengidolakan selain Nabi Muhammad. Kalau kita ngomong qadru Nabi Muhammad, kedudukan sudah nggak habis. Tapi itu sedikit tentang kadar beliau Nabi besar Muhammad. Wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhami. Yang kedua sekarang zatnya beliau. Kalau kita ngomong zatnya Nabi, kita harus pilah menjadi dua, khuluqan wa khalqah. Paras beliau dan indahnya serta akhlak beliau. Kita ngomong paras dulu. Beliau Nabi besar Muhammad adalah Nabi yang sangat mulia dan yang sangat indah. Mulai dari wajah beliau, badan beliau, bau badan beliau, perkataan beliau. Kita akan bicara pertama tentang wajah Nabi Muhammad. Wajah Nabi Muhammad adalah jauh wajah yang lebih indah bahkan dari Nabi Yusuf. Karena kata ulama, Yusuf itu hanya mendapat percikan dari keindahan Nabi besar Muhammad. Seorang sahabat Azib, Barra bin Azib, beliau ditanya, akana wajhu sallallahu alaihi wasallam kasaif? Apakah wajah beliau dulu tuh mengkilat seperti pisau? La, bal kasyams tajri fi wajhi, tapi seperti matahari yang bersinar di wajahnya. Beliaulah Nabi besar Muhammad. Hingga suatu saat Sayyidatuna Aisyah itu pernah jahit di rumahnya malam-malam. Baju Rasulullah dijahit. Ketika pas jahit, jarumnya tersebut jatuh. Sayyidatuna Aisyah mencari yang namanya jarum tersebut, indi hilang. Zaman biyen gak ana listrik. Memang durung wonten PLN. Yang ada cuman lilin dan jarum sekecil itu sulit untuk digapai. Tapi ketika Nabi besar Muhammad membuka pintu rumah Aisyah, Aisyah berkata, seakan-akan aku mendapati langsung di mana jarum tersebut saking bersinarnya wajah Nabi Muhammad. Takjub Sayyidatuna Aisyah hingga langsung berkata, ya Rasulullah, ma adwa'u wajhak ya Rasulullah. Sungguh alangkah bersinarnya wajahmu wahai Nabi Muhammad. Rasul menjawab, fawailun man lam yaroni yaumal qiyamah. Kalau kau tahu bahwa indahnya wajahku seperti ini wahai Aisyah, sungguh celaka bagi orang yang tidak bisa memandang wajahku ini nanti di hari kiamat. Hingga ulama berkata, modal masuk surga adalah memandang wajah Nabi besar Muhammad. Aisyah pun berkata, faman lam yaraka ya Rasulullah. Siapakah orang yang enggak mempunyai kesempatan untuk bisa memandang wajahmu kelak di hari kiamat ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, wa man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, yaitu orang-orang yang apabila disebut namaku tidak serentak untuk bersolawat kepadaku. Beliau Nabi besar Muhammad, sallu ala Muhammad. Itulah indahnya wajah Nabi Muhammad. Jabir bin Sumrah, suatu saat beliau jalan bersama Rasulullah di waktu idhyan, yaitu malam waktu di malam terang bulan. Fa'andur ilal qamar thumma andur ila wajhihi. Tak kula tingali bulan niku kok apike bunder serpadang pas bulan purnama. Setelah melihat bulan, aku lihat wajah Rasulullah. Aku lihat bulan lagi, kemudian aku lihat wajah Rasulullah.
maka serentak lisanku mengatakan, ya Rasulullah, wallahi la wajhuka a'dhamu minal qamar. Ya Rasulullah, demi Allah wajahmu lebih indah dan lebih bersinar daripada bulan purnama. Hingga dalam riwayat, orang Arab dulu itu jahiliyah suka kalau waktu bulan purnama keluar dari rumah dengan keluarganya. Kayak zaman di Jombang sik wonten-wonten listrik. Nek wis bulan purnama metu mbek anak bojone dulinan ndek ngarepe omahe. Menikmati bulan pur. Tapi kalau Rasulullah keluar dari pintu rumahnya, bulan ini seakan-akan tidak lagi dipandang. Wajah mereka memandang atau menoleh kepada wajah Nabi Muhammad. Mata mereka berpindah dengan wajah Nabi Muhammad, hingga dikatakan bahwa bulan pun cemburu dengan wajah Nabi Muhammad. Habibun, kata Habib Ali Habsyi, ya gharul badru min husni wajhihi wa tahayyaratil albabu fi wasfi ma'nahu. Sang kekasih Allah, jangan lagi manusia, bulan pun cemburu dengan indahnya wajah Nabi besar Muhammad. Itulah wajah Rasulullah. Dan subhanallah, kalau kita baca kitab sirah tentang Rasulullah, tidak ada riwayat yang mengungkap tentang keindahan wajah Nabi Muhammad kecuali sahabat yang kecil-kecil. Sayyidina Anas, Jabir bin Sumrah, Ummu Ma'bad, itu semua kecil. Kalau seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, enggak, mereka sedikit pun dalam hadis meriwayatkan tentang keutamaan wajah Nabi. Kenapa? Karena mereka enggak akan pernah bisa memandang wajah Nabi lebih dari 5 detik. Saking wibawai Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu wajah beliau. Belum lagi indahnya, wanginya badan beliau. Beliau kalau jalan di satu tempat, orang tahu Rasulullah baru saja lewat sini. Kenapa? Min arfi tibihi, saking wanginya, keringatnya Nabi Muhammad. Ummu Sulaim, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah kalau tidur siang di rumah, beliau itu berkeringat. Aku tadai keringat beliau Rasulullah. Dan aku jadikan minyak wangi wahwa min atyabut tib ma indi, dan itulah sebaik-baiknya minyak wangi yang aku miliki. Dalam riwayat Rasulullah tanya, apa yang kau ambil dari keringatku wahai Ummu Sulaim? Kemudian beliau mengatakan, maaf ya Rasulullah, arju barokatahu, aku mengharap keberkahan keringatmu li sibyanina, untuk anak-anak kami ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, asobti ya Ummu Sulaim, benar apa yang kau perbuat, niki dalile barokah. Tadi nek panjenengan kapin barokah, entenono keringetku wae. Mek bedone Kanjeng Nabi niku wangi, kula badhek-badhek titik nggih mboten napa-napa wis, alhamdulillah. Coba lihat, Rasulullah itu nggak ada sedikit pun kekurangan, baik semua apa yang ada pada postur Nabi Muhammad. Mau bicara apa sama Rasulullah? Ketinggian beliau itu nggak pati dukur, juga nggak pendek. Beliau kalau berjalan dengan Sayyidina Abbas itu paling tingginya sahabat. Saking dukure numpak unta sikile niku nemplek lemah. Nek sampai numpak Supra sik jenjit-jenjit, Pak. Itu kalau jalan bersama Rasulullah, seakan-akan Rasulullah nggak beda jauh. Tapi kalau jalan dengan sahabat juga sama. Itulah postur indahnya Nabi besar Muhammad. Kalau kita ngomong tentang akhlak kemuliaan Rasulullah, wajah indahnya Rasulullah, mentok seperti apa yang dikatakan Imamul Busiri, famablaghul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihimi. Sementok-mentoknya, ngapa sementok-mentoknya nih? Ngapa dene mentok-mentoknya, Bu? Sak pol-pole padha ae. Setinggi-tingginya pujian kita kepada Nabi, hanya kita bisa mengatakan bahwa beliau adalah manusia seperti kita. Tapi wa annahu khairu khalqillahi kullihimi, tapi beliau adalah makhluk yang lebih indah dari semua ciptaan Allah. Lebih indah dari arsy, lebih indah dari kursi, lebih indah dari matahari dan bulan. Beliaulah Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek kula lan panjenengan sampai gagal untuk memandang wajah beliau Nabi Muhammad. Punggung beliau apabila dibuka seperti pancaran sinar yang keluar, seperti fiddah niku napa, perak yang berbancar.
Hingga suatu saat Kanjeng Nabi ketika saat-saat beliau mau meninggal, beliau panggil semua sahabat, kumpul sahabat. Kemudian Rasul bertanya, hei sahabat, adakah di antara kalian yang pernah aku sakiti secara fisik? Aku ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan bebas. Tidak ada seorang pun yang pernah aku sakiti. Nangis sahabat. Ya Rasulullah, antal ladzi anqadhtana min dhulmatil jahli ila nuril ilmi. Panjenengan yang memberikan selamat kepada kami, ngentas kula sedaya Gusti Kanjeng Nabi dari kegelapan kebodohan kepada ilmu tauhid kepada Allah. Masihkah panjenengan dengan tawaduknya bertanya, adakah di antara kalian yang mau balas dendam sama Rasulullah? Sahabat niku sedaya nangis. Kok enggak tahunya ada seorang sahabat bernama Ukashah berdiri dan berkata, saya ya Rasulullah yang ingin untuk kisos. Saya mau balas dendam kepada panjenengan. Noleh serentak para sahabat. Nek kana Kanjeng Nabi ditekek niku Ukashah. Kok cek kurang ajar ya Ukashah. Kata Nabi, apa yang pernah aku perbuat kepadamu? Ya Rasulullah, ingat enggak kau di perang Badar? Ketika engkau meluruskan barisan dengan haizron ataupun kayu yang kau pegang, pecut yang dipakai Rasulullah untuk meluruskan barisan, nggih, suatu saat saya keluar barisan, kemudian punggungku kau pukul ya Rasulullah untuk supaya aku maju. Aku kesakitan ya Rasulullah, saat ini aku ingin membalas. Sahabat bingung. Iki waras tahu Ukashah. Kemudian Ukashah, kata Rasulullah, diam kau. Ini urusanku dengan Ukashah. Berkata, kalau itu yang kau ingini, ya sudah, ambil penjalin dan pukullah aku. Kata Ukashah, enggak ya Rasulullah, aku ingin memukulmu dengan penjalin yang kau pakai untuk memukulku. Kemudian Rasul berkata, Fatimah, putriku Fatimah, ambil penjalin yang biasa aku bawa untuk perang. Sayyidah Fatimah nangis. Sudah ayahnya mau meninggal, enggak malah mereka terima kasih, malah mau balas dendam sahabat ini. Kemudian menangis Sayyidah Fatimah dan berkata, ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, Fatimah, taati perintahku. Beliau ambil penjalin tersebut dan keluar sambil menangis, memberikan kepada Sayyidina Ali dan diberikan oleh Rasulullah. Diambil yang namanya penjalin itu dan katakan, Ukashah, maju dan ambillah penjalin ini. Kata Ukashah ketika dipegang penjalin, Rasulullah, ketika kau pukul aku, saat itu aku dalam keadaan tidak berbaju ya Rasulullah. Terus buka bajumu ya Rasulullah. Aku ingin memukul langsung dari penjalin ke punggungmu ya Rasulullah. Kanjeng Nabi nggih mboten ngamuk, monggo berdiri Sayyidina Abu Bakar. Ukashah, balaslah aku 1000 kali lipat lebih dari Rasulullah. Dan aku ridho, tapi jangan kau sentuh Nabi Muhammad. Kata Ukashah, enggak ada urusan aku denganmu wahai Abu Bakar, urusanku dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, diam kau wahai Abu Bakar. Sayyidina Umar berdiri, Sayyidina Ali ketika itu terakhir berkata, aku menantu Rasulullah. Pukullah aku sepuasmu, tapi jangan kau sentuh Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, ya anta Ali, diam kau Ali, ini urusanku dengan Ukashah. Ukashah mengambil penjalin tersebut, dilayunkan penjalin tersebut. Ketika yang namanya penjalin diangkat, teriak sahabat, ya Rasulullah, seorang menyakitimu di hadapanku dan kami diam ya Rasulullah. Rasul mengatakan, antara urusan hanya aku dengan Ukashah. Ukashah mengangkat, ketika yang mau dipukul oleh Ukashah dilempar dan dipeluk punggung Rasulullah. Ya Rasulullah, kami tahu kalau kau akan meninggal dunia, maka izinkan kulitku bersentuhan dengan kulitmu sebelum kau meninggal ya Rasulullah. Nangis sahabat. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wahai Ukashah, kulitmu yang tersentuh dengan kulitku tak akan pernah disentuh api neraka Allah. Masya Allah, niku punggungnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kita bicara keutamaan Rasul, nggak ada habisnya.
Tapi yang menjadi satu PR buat kita, mampukah kita mempunyai kesempatan untuk memandang zat yang indah itu? Mampukah kita dengan amal yang kita miliki ini mempunyai kesempatan untuk memandang makhluk yang paling mulia tersebut? Apakah dengan mata yang tiap hari maksiat, lisan yang setiap hari maksiat ini, kita akan mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan Nabi besar Muhammad? Maka para hadirin, demi Allah, kalau kita tahu keutamaan Rasulullah, kita nggak akan pernah bisa mengidolakan, mencintai seorang pun kecuali beliau Nabi Muhammad. Abul Abbas Al-Mursi yang tahu hakikat Nabi Muhammad berkata, wallahi lau ghaba anni nuru Muhammad walau lahdah lama a'dadtu nafsi minal muslimin. Demi Allah, kalau nur Kanjeng Nabi Muhammad hilang dari hatiku walaupun satu detik, aku sudah tidak lagi menghitung diriku sebagai orang Islam. Ketika mendengar perkataan tersebut, Abul Abbas Al-Mursi, Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahib ratibul Imam Abdullah Umar bin Abdurrahman Al-Attas berkata, wa kaifa yaghib wa huwa aslu wujudina. Beliau berkata, mana mungkin nur Kanjeng Nabi Muhammad hilang di hati kita? Bukankah dia Nabi Muhammad aslu wujudina, asal ciptaan kita adalah berkat Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kanjeng Nabi begitu indah. Kata Ummu Ma'bad, Rasulullah ahsanun nas min ba'id wa ahlahu wa ahsanuhu min qarib. Ajmalun nas min ba'id. Gantengi wong teko ado wis ketok Kanjeng Nabi niku lek ganteng. Begitu didekati, ahsanhu wa ahlahu, lebih indah dari ketika melihat dari jauh. Lah wong paling ganteng ndek Jombang teko ado ketok ganteng. Nek wis dicideki, toko ado toko bintang film, begitu cidek masya Allah kayak binatang film. Ado wayune rek kayak Madonna, dicideki kayak mak lampir. Tapi Kanjeng Nabi masya Allah, kata Ummu Ma'bad, ajmalun nas min ba'id wa ahsanuhu wa ahlahu min qarib. Ketika itu Hasan bin Thabit itu sahabat yang suka memberi syair. Melihat wajah indahnya Nabi Muhammad berkata, wa ajmalu minka lam tara qattu ainun wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Ya Rasulullah, yang lebih indah darimu belum pernah mata manusia memandang. Yang lebih baik darimu nggak ada perempuan yang pernah melahirkan. Kau diciptakan dengan kesempurnaan, seakan-akan kau diciptakan seperti apa yang kau ingini ya Rasulullah. Itulah keindahan beliau Nabi besar Muhammad SAW. Dan bagaimana keakhlak Rasulullah. Pun jam pinten niki Pak? Niki wonten kiai teko Rembang loh. Sudah jam 12. Masya Allah, sudah 2,5 jam berarti saya ceramah ini. Nih, tentang akhlak Rasulullah, saya beri satu contoh aja. Akhlak Nabi Muhammad SAW begitu rahmat dan mulia dengan umatnya, sehingga dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan dikatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Pujian buat Nabi Muhammad dalam Al-Qur'an. Dadi Gusti Allah yo maulutan di Al-Qur'an. Dadi nek wonten tiyang niku sing nolak kitab maulid waran, Qur'an yo hapusen pisan. Sebab di Al-Qur'an juga ada pujian kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad suatu saat, coba lihat akhlaknya beliau, idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Nek diundang, nek sing ngundang wong melarat nggih mboten nate telat. Saking akhlake Kanjeng Nabi beda kali kula lan sampean, Pak. Nek wis ngundang wong melarat ono ae sing grimis ya gak teko. Wis jelas niku mesti segoya sing 2.500. Nek wis dipangan meneh isuk murus-murus. Tapi nek wong sugih masya Allah nggih acara sik dereng mulai wis teko kabeh. Tapi Nabi Muhammad belum ada yang datang, beliau datang. Itu akhlak beliau dengan orang kelas menengah ke bawah apalagi di atasnya.
Suatu saat Kanjeng Nabi itu lagi mau ke pasar. Kanjeng Nabi kalau ke pasar berangkat sendiri. Melihat seorang budak tola-tole. Ketika beliau melihat seorang budak yang seakan-akan ketakutan, didekati oleh Rasulullah. Ma bikiyal jariyah. Budak, ada apa kau? Kayak seakan-akan ketakutan. Iya Pak, nggak tahu kalau itu Rasulullah. Saya ini diperintahkan Tuhan saya ke pasar untuk belanja, tapi uangnya saya cari hilang. Kemudian kata Rasulullah, berapa uangnya? 2 dinar. Pas uang di sakunya Rasulullah 2 dinar. Kata Rasul, ambil uang 2 dinar ini. Belanjalah apa yang ingin kau belanjakan. Karena Nabi nggak ingin seorang daripada umatnya nantinya akan dimarahi tuannya. Menderita itu nggak sanggup Rasulullah. Azizun alaihi ma'anittum. Beliau adalah Nabi yang nggak sanggup melihat penderitaan umatnya. Kata Rasulullah, belanja. Saya nggak makan dengan istri saya nggak apa-apa. Yang penting panjenengan nggak dimarahi tuan panjenengan. Ayo monggo jalan. Belanja itu orang. Pulang belanja tola-tole mana? Didekati lagi sama Rasulullah. Ada apa lagi? Berkata, tadi saya kehilangan uang. Tapi sekarang adalah karena saya telat, saya nggak berani pulang. Saya tahu Tuhan saya pasti marah kalau saya pulang dalam keadaan terlambat. Saya ini bingung cari alasan. Kemudian kata Rasulullah, ya udah saya yang akan mengantarkanmu dan memintakan maaf agar tuanmu nggak marah denganmu. Lu Kanjeng Nabi nih lu Pak, belani babu sampai kayak ngono. Apalagi yang selainnya, jariyah budak yang nggak ada nilainya dipikirkan oleh Nabi Muhammad karena dia adalah bagian dari umatnya. Makanya kata ulama, wa hasyaka ya Rasulullah tardha wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Wes gak mungkin Kanjeng Nabi niku sanggup melihat kita disiksa oleh Allah di neraka, enggak mungkin. Selama belum melihat umatnya semua selamat dari api neraka, Rasul enggak akan merasakan nikmat di surga Allah. Diberi syafaat satu persatu sampai semua yang ada kata la ilaha illallah masuk ke dalam surganya Allah. Dinterno, rumahnya di mana? Di luar kota Madinah. Luar kota mana Pak? Dinterno sampai Kanjeng Nabi. Ketika Rasul ketika itu sudah mendekat kepada rumah tuannya, tuan tadi itu lihat, loh Rasulullah datang. Mereka pun masuk ke rumah tersebut. Setelah Rasul mendekat, pintunya diketuk. Tok, assalamualaikum. Nggak ada yang jawab. Assalamualaikum. Nggak ada yang jawab. Sampai ketika assalamualaikum. Baru menjawab, waalaikumsalam ya Rasulullah. Dibuka pintunya oleh tuan rumah. Masya Allah Kanjeng Nabi, hari ini lebaran buat kami atas kedatangan panjenengan Kanjeng Nabi. Kemudian dipersilahkan masuk Rasulullah, duduk di tengah rumah tersebut dan ditawari, ya Rasulullah, kau kepingin makan kambing ya Rasulullah, kami sembelihkan. Kau kepingin makan apapun yang kau inginkan, kami lakukan ya Rasulullah. Rasul senyum dan berkata, apakah kau bergembira dengan kedatanganku? Bukan cuma gembira, lebaran buat kami Rasulullah. Riyoyo niki Kanjeng Nabi. Kemudian kalau begitu boleh nggak aku meminta sesuatu? Apa yang kau inginkan di diri kami berikan Rasulullah. Saya cuma minta satu. Nopo? Ojo diseneni budakmu. Ikut tok ya aku. Gak njaluk sego kebuli aku. Gak njaluk disembelihno kambing. Nggak mau minta makanan yang enak, saya cuma minta satu, ojo diseneni. Sebab umat Rasulullah ini kalau menderita Kanjeng Nabi nggak sanggup melihatnya. Nangis niku Pak. Ya Rasulullah, hanya untuk budakku ini kau datang ke sini. Iya, aku mek njalukno sepuro tok. Kemudian kata Tuhan tersebut, ya Rasulullah, wallahi ishhad fa innahu hurrun biwajhillah. Saksikan ya Rasulullah, ini budak aku bebaskan di jalan Allah. Senyum Rasulullah gembira, alhamdulillah saged maringi syafaat umati, alhamdulillah. Sebelum keluar Rasulullah tanya, kenapa tadi salam saya kok nggak dijawab? Senyum mereka, Kanjeng Nabi kula sengaja. Sengaja napa? Memang kami dengar assalamualaikum, kula jawab pelan-pelan, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang ketiga baru kami jawab waalaikumsalam. Sebab nopo? Supados salam panjenengan itu 3 kali, berarti kami dan semua penghuni rumah mendapat doa salam dari panjenengan 3 kali. Jadi nek wonten kiai Pak namu nang ngene panjenengan ojo dijawab sik salami.
Entenono ping 17, 18 sampai kesel baru waalaikumsalam yai nggih. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi mulai ngomong akhlak Kanjeng Nabi ya ngoten. Suatu lautan yang tidak ada ujungnya. Tapi yang menjadi satu PR buat kita, mampukah kita berkumpul bersama beliau kelak di surganya. Hingga Nabi Muhammad mengatakan sedaya umat kula insyaallah kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, kecuali sing moh dilebokno swarga. Maka menjawab sahabat, siapakah mereka orang yang enggak bisa masuk surga ya Rasulullah? Siapa yang enggak akan masuk surga? Yang enggak mau diajak masuk surga? Ya sing taat mlebet swarga, nek mboten taat nggih mlebet teng neraka. Orang yang enggak mau masuk surga adalah orang yang maksiat kepada Nabi Muhammad. Pak, swarga niku lak enak Bapak. Bu, swarga itu semuanya ada nggih Bu. Mek kata ulama sing gak ana ndek swarga niku 3. Sing pertama WC umum. Teng swarga niku mboten wonten WC. Dadi nek panjenengan mangan saake-akene kaya apa niku Pak, enggak keluar kecuali melalui keringat dan itu pun lebih wangi daripada minyak. Jadi tambah wakeh mangane tambah wangi awake. Lah nek teng donya Pak, kakean mangan Pak, bome tambah meledosi tambah banter. Saaken tanggane niku nggih. Niku sing pertama, enggak ada. Buang air itu enggak ada. Semua melalui keringat. Yang kedua, tidak ada orang tua di surga itu Pak. Jadi Pak umur 33 manjer, masih jutaan tahun di swarga tetap 33. Dan itu memang kesempurnaan umur seseorang. Kalau 20-an masih kurang mateng, 33 niku paling mateng. Tapi kalau lebih dari 33 ke 40 lebih wis mulai. Untuk permisi siji-siji. Rambut mulai berubah, boyok ya wis mulai loro kabeh. Maka usia yang paling sempurna itu 33, itulah usia penghuni surga. Dan yang terakhir, di surga nggak ada api. Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri pernah bercerita, ada seorang solihin niku nate mimpi melebet teng swarga. Sampai di surga ditanyai, penghuni surga, mau apa? Jawabannya, kula nggih kepingin rawon. Gak usah masak, ting dadi dipangan. Memang di swarga Pak gak ono api, gak ono geni, ya apa masake? Langsung dipangan. Wareg. Apa malih? Es jeruk. Ting, es jeruk. Enak dibake swarga niki. Jalo apa maneh? Buah-buahan. Napa? Duren. Ting, teko maneh. Sing terakhir jaluk napa? Jisamsu. Mari mangan gak rokokan, kayak dikeplaki Cina gak bales. Mosok enak mari mangan gak rokokan. Masuk di swarga lho mimpine kepengin njaluk jisamsu. Jarene malaikat, "Oh, siap, surga semua ada." Ting jisamsu. Kemudian Pak, korek endi? Jare malaikat sepurane terus tak kandhani, swarga gak ono geni. Lah terus ya apa murupnone? Ya nangon roko. Loh. Berangkat to nang roko ngono. Perokok berat demi jisamsu, ya wis gak apa-apa tak nang roko sediluk ae. Izin ambek malaikat Ridwan mlebu ketemu malaikat Malik. Masyaallah gak tau mesem blas malaikat Malik. Ndelok ngono wedi, wah durek iki apa wong iki. Malaikat, "Hah, lapo?" Sepurane malaikat, "Nyumet tok ae." Gak usah mlebu, nyumet tok. Jare malaikat, "Ya wis mlebu." Dibukakno pintu neraka. Didelok neraka, waduh naudzubillah, wong disiksa. Lah niki durung mlebu, Pak, jenenge panasin neraka. Rokok niku murup pisan. Loh, katanya, wis malaikat Malik tutupan. Wis ndang cepetan tutup cepet. Keweden rokokan. Wis tak balik nang swarga aku.
balik nang swarga. Malaikat Ridwan, napa? Kula balik nang swarga. Iya, maaf. No smoking. Loh, wis tak kandhani swarga gak oleh mlebu geni kok cek ngotot e sekoni. Bingung niki ya Allah, kepingin rokok ndek swarga gak oleh, nang ngene neraka ya wedi ya Allah. Saking ketakutannya langsung tangi to kok turu niku. Dan setelah itu pun taubat dari rokok. Mugi-mugi sing ngrungokno niki tobat teko rokokan. Heran kula niku apa sih untunge rokokan niki? Ulama sudah banyak yang mengharamkan rokok ya cek rokokan. Kula niki nate ada seorang ulama besar namanya Al-Imam Husain ibni Syekh Abu Bakar bin Salim, ulama besar. Saking bencinya sama rokok, sampai di negeri Hadramut itu semua tanduran rokok dituku diobong. Jangan sampai negeri kita masukkan rokok, saking wedi nih. Kemudian saya ketemu cucunya di Jakarta, rokokan yang dua bes. Kon tak kandhani, mbahmu lu ngelharamno rokok. Sampai sing jenenge tanduran rokok niku diobong. Lho kon kok tambah rokokan? Jawabane, mbahku lak sugih, pekarangane diobong. Lek kula kan gak sugih, siji tak obong. Padha ngobongi ngono lho. Tak pikir-pikir ya bener iki lho. Ya wis rokokan oleh perlu panganan rokok iku wis. Wis gak ono rokok nek swarga, wis mandeka wis ya. Kalau yang namanya swarga niku kenikmatannya ada rokok wis dilebokno rokok mbek Gusti Allah di swarga niku. Nggih. Maka itulah kenikmatan surga. Dan surga itu tidak akan pernah terbuka sebelum Nabi dan umatnya masuk ke dalam surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Adam dan umatnya, Nabi Nuh dan umatnya, Nabi Idris dan umatnya, mereka nggak mempunyai kesempatan untuk memandang surga sebelum Nabi Muhammad dan umatnya menginjakkan kakinya di surga. Jari malaikat sepurane para nabi, saya tidak boleh diperintahkan oleh Allah untuk tidak boleh membuka pintu surga sebelum Muhammad dan umatnya masuk di dalamnya. Masya Allah. Jadi kalau kita ngomong tentang Rasulullah, kita kembali, kita akan bangga dan cinta kepada beliau. Tapi karena umat ini nggak kenal Rasulullah, hingga kadang-kadang umat ini berkiblat kepada A, berkiblat kepada B, berkiblat kepada C. Itu semua karena mereka tidak mengenal siapa Nabi Muhammad. Ayo monggo, sejarah Kanjeng Nabi melalui Maulid Diba, Maulid Habsyi, Maulid burdahnya Al-Imamul Busiri, Syaraful Anam, Dhiaul Lami, Syarafut Tohur, semua maulid-maulid yang diciptakan oleh para aulia ini tiada lain dan tiada bukan hanya untuk agar kita mengenal dan memuliakan Nabi Muhammad SAW, yang dengannya kita pasti mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu. Para hadirin, ini yang dapat saya sampaikan di majelis yang mulia ini. Semoga yang saya sampaikan ini bisa menambah cinta kita kepada Nabi Muhammad. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah rasa cinta kita untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Semoga apa yang kita sampaikan, yang kita dengar di majelis yang mulia ini bisa membuahkan syafaat beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana wa halal muslimina ila ahsanil hal wa afina wa iyahum min ahwali ahli dhalal wa fi'lil juhal wa raggina wa iyahum maragi ahli rijalil kamal bijahi sayyidina Muhammadin maula Bilal. Allahumma ya Allah, zat yang membalak-balik keadaan kami, yang merubah keadaan kami, rubahlah keadaan kami dan keluarga kami menjadi keadaan yang lebih mulia ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu dan berharap agar kau tumbuhkan dalam hati kami dan keluarga kami kecintaan kepada Nabi-Mu Muhammad. Ya Allah, kami enggak kenal Rasulmu Nabi Muhammad. Ya Allah, kami bahkan jauh dari Nabi-Mu Muhammad. Jadikanlah majelis ini penambah rindu kami kepada beliau Nabi Muhammad. Jadikanlah majelis ini untuk pengenalan kami dengan Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, ampunanmu lah harapan kami ya Allah. Kami ini umat Nabi Muhammad,
Kami ini adalah sebaik-baiknya umat-Mu ya Allah, berkat Nabi Muhammad. Maka berilah kepada kami husnul khatimah ya Allah. Tutup kehidupan kami dengan Islam dan iman ya Allah. Wajah indah itulah menjadi tujuan kami untuk kami mendapat surga-Mu ya Allah. Ya Allah, dekatkanlah kami dengan Nabi-Mu Muhammad. Muliakan kami di dunia maupun di kubur kelak, bahkan dalam hari kebangkitan kami dengan Nabi-Mu Muhammad. Ya Allah, kami tahu pedihnya sakratul maut. Ya Allah, kami tahu sakitnya sakratul maut. Kami tahu parahnya ghargharah sakratul maut. Akan tetapi permintaan kami hanya satu ya Allah. Mudahkan lisan kami mengucapkan kalimat tauhid dan muliakan mata kami memandang wajah Nabi-Mu Muhammad. Ya Allah, apabila wanita-wanita yang melihat Nabi Yusuf tidak terasa hingga tangannya terpotong, saking indahnya wajah Nabi Yusuf, bagaimana dengan wajah Nabi-Mu Muhammad? Itulah yang menjadi harapan kami ketika sakratul maut tiba ya Allah. Hingga ketika sakratul maut datang kepada kami, mata kami memandang wajah Nabi-Mu Muhammad. Pedihnya sakratul maut enggak akan kami rasakan karena indahnya wajah Nabi-Mu Muhammad ya Allah. Itulah harapan kami agar kami menutup kehidupan kami dengan cinta kepadamu dan Nabi-Mu Muhammad. Jadikanlah arwah kami yang menyambut kelak adalah ruh Nabi Muhammad. Jadikanlah kami dalam kubur kelak ya Allah mendapat kemuliaan dengan berdekatan bersanding dengan Nabi-Mu Muhammad. Bangkitkan kami kelak ya Allah, jasad dan ruh kami di barisan Nabi Muhammad, dan masukkanlah kami ke dalam surga tanpa hisab bersama Nabi Muhammad. Jangan Kau pisahkan kami ya Allah, di dunia maupun di kubur, di yaumil mahsyar maupun di surga bersama Nabi-Mu Muhammad. Ya Allah, ketika nanti Nabi Muhammad telah berjanji menunggu kami di Telaga Kautsar, jangan jadikan kami orang-orang yang enggak hadir dalam hal tersebut ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang kelak bisa minum di Telaga Kautsar Nabi Muhammad, memakai cawan Nabi Muhammad dengan memandang wajah Nabi-Mu Muhammad. Allahumma ya Allah, jangan Kau pisahkan kami dengan Nabi-Mu Muhammad. Ya Allah, jangan Kau haramkan mata kami memandang wajah Nabi Muhammad. Kau jangan haramkan tangan kami bersentuhan dengan tangan Nabi Muhammad. Jangan Kau haramkan jasad kami untuk memeluk jasad Nabi Muhammad. Ya Allah, walau dosa kami ini banyak, walau kesalahan kami ini banyak, tapi kami cinta dengan sebaik-baik makhluk-Mu Nabi Muhammad. Majelis ini bukti cinta kami kepada Nabi-Mu Muhammad ya Allah. Janganlah sekali-kali Kau haramkan mata kami memandang beliau ya Rabb. Jangan Kau haramkan jasad kami berpisah dari beliau ya Allah. Kami umat Nabi-Mu Muhammad. Kami adalah pencinta Nabi-Mu Muhammad, pengharap syafaat Nabi-Mu Muhammad ya Allah. Ighfir dhunubana wastur uyubana wa farrij kurubana wa hassin munqalabana. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.